Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Habibur Rahman dalam channel YouTube saya Habibur Rahman Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah kisah Abu Nawas ketika dia menipu Tuhan. Ini merupakan kisah menarik yang perlu disimak dan diambil pelajarannya. Mungkin sebagian dari teman-teman pasti sudah mengenal tokoh yang bernama Abu Nawas ini, karena tokoh tersebut cukup populer dalam sebuah buku yang berjudul 1001 Malam. Pada video ini saya akan memaparkan sebuah kisah tentang Abu Nawas yang menipu Tuhan. Simak baik-baik kisahnya ya. Abu Nawas atau dikenal sebagai Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami merupakan seorang pujangga Arab. Dia dilahirkan di kota Ahpas di negeri Persia. Dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya, Abu Nawas hidup di kota Baghdad pada abad ke-8 Masehi di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Khalifah Al-Amin. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Ia digambarkan sosok yang bijaksana sekaligus kocak. Abu Nawas juga muncul beberapa kali dalam kisah 1001 Malam. Dalam salah satu cerita, ia pernah berpura-pura gila karena tidak ingin menjadi kadi setelah mendengar wasiat ayahnya dengan cara menaiki batang pisang seperti kuda-kudaan. Ia juga sering ditantang oleh Raja Harun Ar-Rasyid maupun oleh teman-temannya dengan hal yang aneh, berisiko, dan bahkan tidak mungkin terjadi, seperti memindahkan istana raja ke bukit, memantati raja, dan lain-lain. Abu Nawas merupakan seorang ulama yang memiliki banyak murid. Di antara murid-muridnya, ada satu orang yang sering kali menanyakan mengapa Abu Nawas mengatakan begini, begitu, dan seterusnya. Pada suatu ketika, ada 3 tamu yang bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Tanya dari tamu pertama. Kemudian Abu Nawas pun menjawabnya, orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil. Mengapa? Kata tamu pertama tadi. Sebab lebih mudah diampuni Tuhan, jawab Abu Nawas. Tamu pertama pun puas dengan jawaban Abu Nawas tersebut, karena memang dirinya yakin begitu. Kemudian tamu kedua bertanya, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Abu Nawas pun menjawab, orang yang tidak mengerjakan keduanya. Kemudian tamu kedua tersebut bertanya lagi, mengapa? Kata tamu tersebut. Abu Nawas menjawab, karena dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan, kata Abu Nawas. Tamu kedua pun langsung dapat mencerna dan puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Abu Nawas tersebut. Selanjutnya, tamu ketiga datang dan bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Abu Nawas. Manakah yang lebih utama,
Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Tanya dari tamu ketiga. Abu Nawas pun menjawab, orang yang mengerjakan dosa besar. Mengapa? Kata orang ketiga. Karena besarnya ampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba itu. Jawab dari Abu Nawas. Lagi-lagi tamu ketiga ini pun puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Abu Nawas tersebut. Mendengar hal tersebut yang dirasa belum mengerti, seorang murid Abu Nawas pun bertanya, mengapa dengan pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda? Abu Nawas menjawabnya, manusia itu dibagi pada 3 tingkatan. Tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati, kata Abu Nawas. Murid tersebut bertanya lagi, apakah tingkatan mata itu? Abu Nawas menjawabnya, anak kecil yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bahwa bintang itu kecil karena ia hanya menggunakan mata. Lalu maksud tingkatan otak, kata murid tersebut. Abu Nawas menjawabnya, orang pandai melihat bintang dan di langit. Ia mengatakan bintang itu besar karena ia berpengetahuan. Jawab Abu Nawas. Dan yang terakhir, apakah tingkatan hati itu? Kata murid tersebut. Yaitu orang yang pandai dan mengerti, yang melihat bintang di langit, ia tetap mengatakan bintang itu kecil, walaupun ia tahu bintang itu besar. Sebab bagi orang mengerti, tidak ada sesuatu apapun yang besar jika dibandingkan dengan kemahabesaran Allah, kata Abu Nawas tersebut. Setelah puas dengan jawaban itu, murid tersebut bertanya dengan hal yang lain. Wahai guru, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan? Tanya murid tersebut. Abu Nawas menjawab, mungkin. Bagaimana caranya? Kata murid tersebut. Dengan cara merayunya melalui pujian dan doa, kata Abu Nawas. Ajarkanlah doa itu padaku, wahai guru, pinta dari murid Abu Nawas tersebut. Dan doa tersebut adalah i'tiraf, yakni Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Demikianlah kisah singkat tentang Abu Nawas yang menipu Tuhan, yang mana kata Abu Nawas yaitu dengan cara merayunya melalui pujian dan doa. Dan doa tersebut adalah iktiraf. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Insya Allah akan selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.